Babu mansubatil asma'i, ini adalah bab menjelaskan isim-isim yang dibaca nasab. Al mansubatu, adapun isim yang dibaca nasab, khamsata asyara, ada 15. Wahia, adapun al mansubat, al maf'ulu bih, ialah maf'ul bih, wal masdaru dan masdar, wa dzarful zamani dan dzaraf zaman, wa dzarful makani dan dzaraf makan, wal halu dan hal, wa tamyizu dan tamyiz, wal mustasna dan mustasna, wasmula dan isimnya la, wal munada dan munada, wa khobaru kana wa akhwatuha dan khobarnya kana wa akhwatuha, wasmu inna wa akhwatuha dan isimnya inna wa akhwatuha, wal maf'ulu min ajlihi dan maf'ul min ajlih, wal maf'ulu ma'ahu dan maf'ul ma'ah, wa tabi'u dan isim yang mengikuti lil mansubi pada isim yang dibaca nasab. Wa huwa, adapun tabi' lil mansub, arba'atun, ialah ada 4, yaitu an-na'tu na'at, wal atfu dan ataf, wa tauqidu dan tauqid, wal badalu dan badal. Berdasarkan matan ini ada 15. Yang pertama maf'ul bih, ya maf'ul bih itu adalah objek atau penderita kalau dalam bahasa Indonesia yang dikenai pekerjaan. Misalnya darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Zaidan di sini adalah yang dikenai pekerjaan, maka dia nasab. Yang kedua masdar atau maf'ul mutlak, ya nama lainnya. Darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Dorban dengan memukul benar-benar, dorban dengan sungguh-sungguh. Jadi li tauqidil fi'li, ini untuk menguatkan fi'il. Yang ketiga dzarful zaman, ini keterangan waktu ya. Sumtu, saya berpuasa al yauma, pada hari ini. Itu yang ketiga. Yang keempat dzarful makan, keterangan tempat. Jalastu, saya duduk amamal ka'bati, di depan Ka'bah. Yang kelima al hal atau yang menjelaskan keadaan. Ja'a Zaidun rokiban, Zaid datang dengan keadaan berkendara. Yang keenam tamyiz, tamyiz ini menjelaskan sesuatu yang masih samar. Tasobbaba, bercucuran, siapa Zaidun, Zaid, arokon, keringatnya. Yang nomor 7 al mustasna atau sesuatu yang dikecualikan. Misalnya qomal qaumu, telah berdiri suatu kaum, illa Zaidan, kecuali Zaid ya. Yang ke-8 isimnya la. La di sini beramal seperti inna ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. La ghulama rajulin qaimun, tidak ada pembantunya laki-laki yang berdiri. Yang ke-9 munada ya, sesuatu yang dipanggil ya. Ya ghulama Zaidin, wahai pembantu Zaid. Yang ke-10 khobar kana. Kana Zaidun qaiman. Qaiman khobar kana nasab. Yang 11 isimnya inna, inna Zaidan qaimun, itu ya, isimnya inna nasab. Yang ke-12 maf'ul min ajli, ini menjelaskan alasan dilakukannya fi'il ya. Qoma Zaidun, Zaid berdiri, ijlalan, untuk menghormati, li amrin, kepada amr. Ijlalan ini untuk menjelaskan mengapa Zaidun itu qoma, mengapa Zaidun berdiri. Yang ke-13 maf'ul ma'ah, ini adalah maf'ul yang menyatakan kebersamaan. Sirtu, saya berjalan, wan nila, bersama dengan sungai Nil. Yang ke-14 khobaru akhwati kana. Kemarin sudah pernah dibahas, akhwat kana itu ada banyak. Misalnya asbaha Zaidun qaiman, khobarnya akhwatnya kana. Atau isim akhwatnya inna, la'allal mawtoro nazilun, ini nasab semua. Yang nomor 15 tabi'un lil mansub ya, ada 4, na'at, atof, tauqid, badal. Yang na'at ra'aitu Zaidan, saya melihat kepada Zaid, al-aqila, yang berakal. Atof ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid dan Amr, wa amron, dan Amr. Yang ke selanjutnya tauqid ra'aitu Zaidan nafsahu, saya melihat Zaid nafsahu, dirinya Zaid gitu ya. Yang ke seterusnya badal ra'aitu Zaidan akhoka, saya melihat Zaid akhoka, yaitu saudaramu. Babul maf'ulu bihi, adapun ini ialah bab menjelaskan maf'ul bih. Wa huwa, adapun maf'ul bih, al ismu ialah isim, al mansubu yang dibaca nasab, alladzi yaqa'u yang jatuh bihi dengan isim mansub, apa al fi'lu fi'il.
Nahwu darabtu Zaidan, contohnya lafadz darabtu saya memukul Zaidan kepada Zaid, wa raqibtu dan saya menunggang al-farosa kepada kuda. Wa huwa adapun maf'ul bih kismani ada dua bagian, dohirun yaitu maf'ul bih isim dohir, wa mudmarun dan maf'ul bih isim domir, wa mudmarun dan maf'ul bih isim domir. Fadhohiru adapun maf'ul bih isim dohir ma ialah contoh atau keterangan taqaddama yang sudah terdahulu apa dzikruhu menyebut ma. Wal mudmaru isim domir kismani ada dua bagian, muttasilun yaitu domir muttasil, wa munfasilun dan domir munfasil. Wal muttasilu adapun maf'ul bih domir muttasil itsna asyara ialah 12. Nahwu qaulika ialah seperti ucapanmu, darobani lafadz darobani, wa darobana dan darobana, wa darobaka dan darobaka, wa darobaki dan darobaki, wa darobakuma dan darobakuma, wa darobakum dan darobakum, wa darobakunna dan darobakunna, wa darabahu dan lafadz darabahu, wa darabaha dan darabaha, wa darabahuma dan darabahuma, wa darabahum dan darabahum, wa darabahunna dan darabahunna. Isim domir munfasil itsna asyara ada 12. Nahwu qaulika ialah seperti ucapanmu, iyaya lafadz iyaya, wa iyana dan iyana, wa iyaka dan iyaka, wa iyaki dan iyaki, wa iyakuma dan iyakuma, wa iyakum dan iyakum, wa iyakunna dan iyakunna, wa iyahu dan iyahu, wa iyaha dan iyaha, wa iyahuma dan iyahuma, wa iyahum dan iyahum, wa iyahunna dan iyahunna. Contohnya darabtu Zaidan saya memukul Zaid. Zaid kena pukulan berarti Zaidnya penderita atau Zaid adalah maf'ul bih. Katabal waladu seorang anak telah menulis ad-darsa kepada pelajaran. Ma darabtu tidaklah saya memukul illa iyyaka kecuali kepadamu. Ya, berdasarkan matan tadi disebutkan bahwa maf'ul bih itu terbagi menjadi dua. Ada maf'ul bih isim dohir dan ada maf'ul bih isim domir ya. Kemudian yang isim domir ini terbagi menjadi dua, ada yang domir muttasil dan ada yang domir munfasil. Yang domir muttasil berarti yang domir yang tersambung dengan fiilnya. Contohnya lafadz dorobani, di situ berarti domir muttasilnya adalah berupa ya mutakalim ya, berarti saya. Doroba telah memukul siapa? Dia orang ya, ni kepada saya. Selanjutnya dorobana telah memukul siapa? Seseorang, na kepada kami ya. Domirna menjadi maf'ul bih. Kemudian dorobaka ya, telah memukul seseorang ka kepada kamu laki-laki. Domir anta kalau menjadi maf'ul bih menjadi ka ya, dorobaka. Kemudian dorobaki ini anti ya, telah memukul seseorang kepadamu perempuan. Kemudian dorobakuma ini telah memukul seseorang kepadamu, dua orang laki-laki bisa atau perempuan juga bisa. Antuma ini domirnya. Kemudian yang domir munfasil, kalau iya ya ini berarti yang domir saya ya. Iya-nya itu ya mutakalim. Iya ya, kemudian iyana berarti kami, iyaka kamu laki-laki, iyaki kamu perempuan, iyakuma berarti kalian dua orang ya, laki-laki bisa, perempuan bisa. Iyakum kalian laki-laki, iyakunna kalian perempuan. Iyahu dia laki-laki, iyaha dia perempuan. Iyahuma mereka dua orang ya, laki-laki atau perempuan boleh. Iyahum mereka laki-laki, iyahunna mereka perempuan. Ini domir munfasil, domir yang terpisah. Ketika menjadi maf'ul bih seperti ini. Contohnya adalah apabila maf'ul bih itu didahulukan. Contohnya adalah lafadz iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Ini kan maf'ulnya didahulukan menggunakan isim domir, maka harus menggunakan domir munfasil, tidak bisa menggunakan domir muttasil kalau didahulukan seperti ini. Atau yang jatuh setelah illa,
maka harus menggunakan dhamir munfasil ya. Mana'budu, tidaklah kami menyembah illa iyyaka, kecuali kepadamu. Babul masdari, adapun ini ialah menjelaskan tentang masdar. Wahwa, adapun masdar, al ismu ialah isim, al mansubu yang dibaca nasab, alladzi yaji'u yang datang apa isim mansub, salisan nomor 3 fi tasrifil fi'li dalam tasrifan fi'il. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, doroba yadribu dorban, berarti yang nomor 3 adalah dorban. Wahwa, adapun masdar, kismani, ada 2 bagian, lafdiyun, masdar lafdi, wa maknawiyun, dan masdar maknawi. Fa'in wafaqo, jika menyamai apa lafduhu, lafadnya masdar, lafdu fi'lihi, pada lafad fi'ilnya masdar, fahuwa maka adapun masdar lafdiyun ialah masdar lafdi. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, qataltuhu, saya membunuh dia, qatlan, dengan membunuh sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh membunuh. Wa in wafaqo, dan jika menyamai apa masdar, makna fi'lihi, kepada maknanya fi'ilnya masdar, duna lafdihi, bukan lafadznya masdar, fahuwa maka adapun masdar maknawiyun ialah masdar maknawi. Nahwu, contohnya, jalastu, duduk siapa saya, qu'udan, dengan duduk, wa qumtu, dan berdiri siapa saya, wukufan, dengan berdiri, dengan benar-benar berdiri. Ya, masdar ini adalah kata benda yang menunjukkan makna pekerjaan, tidak ada waktunya dia. Kalau doroba telah memukul, fi'il madhi, yadribu sedang memukul, fi'il mudhari'. Kalau dorban ini pukulan, berarti kata benda dia, kata benda yang dihasilkan dari kata kerja. Jadi berdasarkan matan ini, masdar atau maf'ul mutlak itu ada 2, ada lafdhiyun, ada maknawiyun. Kalau yang lafdi itu berarti antara fi'il dengan masdarnya sama lafadznya. Semacam ini contohnya, jalastu, duduk siapa saya, julusan, dengan duduk benar-benar. Atau kumtu, berdiri siapa saya, kiaman, dengan benar-benar berdiri. Berarti jalasa yajlisu julusan, masdarnya yang dipakai. Koma yakumu kiaman. Nah, itu berarti cocok antara fi'il dengan masdarnya. Berarti ini masdar lafzi. Kalau yang maknawi itu hanya cocok secara maknanya saja, lafadznya nggak sama. Jalastu qu'udan, kumtu, berdiri siapa saya, wukufan, dengan benar-benar berdiri. Sebenarnya qa'ada itu juga maknanya sama seperti jalasa, duduk juga. Waqafa juga sama seperti koma, berdiri. Ini hanya maknanya saja yang sama, tapi lafadznya berbeda. Maka ini menjadi masdar atau maf'ul mutlak secara makna, atau masdar maknawi, menguatkan fi'il ya, atau litauqidil fi'li, yang berarti nanti penyungguhan. Babu dzarfiz zamani, adapun ini ialah menjelaskan bab dzaraf zaman, wa dzarfil makani, dan dzaraf makan. Dzarfuz zamani, adapun dzaraf zaman, huwasmuz zamani ialah isim yang bermakna waktu, al-mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi, dengan menakdirkan huruf fi. Nahwu al-yauma, contohnya lafadz al-yauma, hari, wal lailata, dan malam, wa ghudwatan, dan lafadz ghudwatan, pagi, wa bukrotan, dan lafadz bukrotan, pagi, wa saharon, dan lafadz saharon, waktu sahur, wa ghodan, dan lafadz ghodan, ini artinya besok, wa atamatan, dan lafadz atamatan, wa sobahan, dan lafadz sobahan, wa masyaan, dan lafadz masaan, wa abadan, dan lafadz abadan, wa amadan, dan lafadz amadan, wa hinan, dan lafadz hinan, wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan yang sudah disebut tadi. Wa dzarful makani, adapun dzaraf makan, huwasmul makani ialah isim yang menunjukkan makna tempat, al mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi, dengan mengira-ngirakan huruf fi. Nahwu amama, contohnya lafadz amama, wa khalfa, dan khalfa, wa kuddama, dan kuddama, wa waro'a, dan waro'a, wa fawqa, dan fawqa, wa tahta, dan tahta, wa inda, dan inda.
Wa ma'a dan ma'a, wa iza'a dan iza'a, wa hidha'a dan hidha'a, wa tilqa'a dan tilqa'a, wa huna dan huna, wa sama dan sama, wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan amama dan seterusnya tadi. Al yauma artinya hari ini. Sumtu al yauma, saya berpuasa hari ini. Yang kedua al-lailata, kumtu al-lailata, saya bangun pada malam hari ini. Dan yang ketiga ghudwatan, ini artinya pagi. Azuruka ghudwatan, saya mengunjungimu pada pagi hari. Yang keempat bukrotan, sama juga maknanya pagi. Zahaba Muhammadun bukrotan, Muhammad pergi pada pagi hari, di waktu pagi hari ya. Yang kelima saharon, istaiqadha amrun saharon, bangun siapa amrun saharon pada waktu sahur. Yang keenam ghodan, artinya besoknya. Aji uka, saya akan mengunjungimu ghodan besok. Yang ketujuh atamatan, ini sepertiga malam ya. Ta'asya, makan malam siapa Muhammadun, Muhammad atamatan, pada sepertiga malam yang awal. Nomor 8 sobahan, waktu subuh. Zurtu Muhammadan sobahan, saya mengunjungi Muhammad pada waktu subuh. Yang ke-9 masaan, aji uka masaan, saya akan mengunjungimu pada sore hari. Yang ke-10 abadan, uhibbuka abadan, saya mencintaimu selama-lamanya. Amadan. Yang ke-11 besok-besok artinya. Adhabu ila baitika amadan, saya akan pergi ke rumahmu besok-besok. Gak tahu besoknya kapan ya. 12 hinan, suatu saat. Jituka hinan, suatu saat saya akan mengunjungimu itu ya. Kemudian doroh makan, ini menunjukkan makna tempat dengan menakdirkan fi juga. Ini ada ayat 13 ya. Amama di depan, koma Muhammadun amamal baiti, Muhammad tegak di depan rumah itu ya. Kholfa, ini artinya di belakang. Sholla Ahmadu kholfal imami, Muhammad sholat di belakang imam. Kudama artinya di depan. Sirtu kudama Muhammadin, saya berjalan di depan Muhammad. Waro'a artinya di belakang. Sirtu waro'a amrin, saya berjalan di belakang Amar. Fauko artinya di atas. Alkitabu faukol mimbari, buku itu di atas mimbar. Tahta di bawah. Jalastu, saya duduk. Tahta syajaroti, di bawah pohon. Itu nomor 6 ya. Nomor 7 inda, di sisi. Farih tu indaka, saya bahagia berada di sisimu. Ya. Nomor 8 ma'a, adhabu ma'a amrin, saya pergi bersama Amr. Nomor 9, 10, 11 itu maknanya sama ya, di hadapan. Jalastu iza'a Muhammadin, jalastu hidha'a Muhammadin, jalastu tilqa'a Muhammadin, sama artinya. Saya duduk di hadapan Muhammad itu ya. Nomor 12 di sini. Jalastu huna, saya duduk di sini. 13 jalastu sama, saya duduk di sana. Kalau huna untuk keterangan tempat yang dekat, sama ini keterangan tempat yang jauh. Babul hali, adapun ini ialah menjelaskan bab hal ya. Al-halu adapun hal, huwal ismu adalah isim, al-mansubu yang dinasobkan, al-mufasiru yang memberikan penafsiran, 5 pada perkara, imbahama yang masih samar, minal hayati dari keadaan. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, ja'a datang siapa Zaidun Zaid rokiban dengan berkendara. Wa rokibtu dan naik siapa saya alfarosa kepada kuda musarojan yang dalam keadaan berpelana. Walaki itu dan menemui siapa saya Abdullahi kepada Abdullah rokiban dalam keadaan berkendara. Wama asbaha dzalika, dan contoh-contoh atau lafadz yang serupa dengan yang sudah disebut tadi. Walayakunu dan tidak ada apa al-halu hal illa nakirotan, ialah kecuali isim nakiroh. Walayakunu dan tidak ada apa hal illa ba'da
tamamil kalami, kecuali setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu, dan tidak ada apa sahibuha, sahibul hal, illa ma'rifatan, kecuali isim ma'rifat. Contohnya begini ya. Ja'a Zaidun rokiban, telah datang siapa Zaid rokiban, dengan berkendara. Kalau dalam keadaan berkendara atau sambil berkendara, menunjukkan keadaan Zaid ketika ja'a, ketika datang. Atau rokibtu al-farosa, saya mengendarai kuda musarrojan, yang dalam keadaan berpelana. Itu ya. Kalau contoh yang atas tadi sohibul hal yang adalah fa'il. Kemudian yang al-farosa ini yang kedua, sohibul halnya adalah maf'ul, begitu. Kemudian ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama, hal ini harus nakiroh ya. Nanti kalau dia berupa isim ma'rifat atau berupa lafadz yang ma'rifat, maka dia harus ditakwil dengan nakiroh. Yang kedua, sohibul hal harus ma'rifat. Ini harus ini. Kalau dia nakiroh nanti bukan hal jadinya, tapi naat atau sifat. Yang ketiga, jatuh setelah kalam yang sempurna. Maksudnya kalau setelah fi'il sudah ada fa'ilnya. Kalau hanya butuh fa'il saja. Kalau butuh maf'ul bih juga sudah harus ada maf'ul bihnya. Kemudian hal ini juga bisa berupa jumlah. Tidak hanya berupa isim mufrad saja, bisa juga berupa jumlah. Contohnya ja'a, telah datang siapa al-waladu, anak, yabki, dalam keadaan menangis. Yabki, yang menangis siapa? Al-walad. Sohibul halnya adalah al-walad, halnya adalah jumlah fi'liyah. Bisa juga berupa jumlah ismiyah. Ja'al waladu wa syamsu li'atun, telah datang seorang anak pada saat dalam keadaan matahari sedang terbit. Pada saat matahari telah terbit. Wa syamsu li'atun, ini adalah jumlah ismiyah yang menjadi hal. Kalau yang jatuh setelah isim nakiroh itu jadi naat. Ja'a rojulun yamshi. Ja'a, telah datang siapa rojulun, laki-laki, yamsi, yang berjalan kaki. Ini naat yamsinya. Kalau ar-rojulu, kalau dia ma'rifat, maka jumlah setelahnya menjadi hal ya. Ja'a, telah datang siapa ar-rojulu, laki-laki, yamsi, dalam keadaan berjalan kaki. Kalau yang tadi ja'a rojulun yamsi, telah datang seorang laki-laki yang berjalan kaki. Babu tamyiz, adapun ini bab menjelaskan tamyiz. At-tamyizu, adapun tamyiz, huwal ismu, ialah isim, al-mansubu, yang dinasobkan, al-mufassiru, yang menjelaskan. 5, bagi perkara inbahama, yang masih samar, minadzawati, dari beberapa zat. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, tasobbaba, bercucuran siapa Zaidun, Zaid, arokon, keringatnya, watafaqo'a, dan berlapis-lapis siapa Bakrun, bakar, syahman, lemaknya, watoba, dan wangi siapa Muhammadun, Muhammad, nafsan, badannya, washtaro, itu dan saya membeli ishrina, 20 ghulaman, budaknya, wa malaktu, dan saya memiliki tis'aina, 90 nakjatan, kambing. Wa Zaidun, adapun Zaid, akromu, ialah lebih mulia, minka, daripada kamu, aban, apanya? Aban, bapaknya. Wa ajmalu, dan lebih tampan, minka, daripada kamu, wajhan, wajahnya. Walayakunu, dan tidak ada apa tamyiz illa nakirotan, ialah kecuali isim nakiroh. Walayakunu, dan tidak ada apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami, kecuali setelah sempurnanya kalam. Contohnya tasobbaba Zaidun arokon, misalnya. Tasobaba, bercucuran siapa Zaidun, Zaid, apa yang bercucuran? Arokon, keringatnya. Ketika disebutkan tasobaba Zaidun saja, bercucuran Zaid, Zaid bercucuran, maka masih bisa menimbulkan pertanyaan, yang bercucuran itu apanya dari Zaid? Maka perlu dijelaskan dengan tamyiz ini, yaitu arokonnya. Karena bisa menimbulkan persepsi, yang bercucuran apanya? Keringatnya atau air matanya? Nah, kalau disebutkan arokon berarti menjadi jelas. Ketika toba Muhammadun, Muhammad wangi. Apanya yang wangi? Bajunya, sendalnya, sepatunya, apanya? Nafsan,
badannya begitu. Ishtaraitu ishrina, saya membeli 20. Kalau membeli 20 saja, maka yang bisa dihitung ya akan menjadi termasuk di dalamnya. Apakah kambing, apa sapi, apa mobil, apa sepeda. Yang penting bisa dihitung maka masuk ke sini. Maka ketika disebutkan ishtaraitu ishrina ghulaman, maka menjadi jelas ishrina itu apa? 20 itu apa? 20 adalah budak ya. Malak tuh saya memiliki tis'ina 90 nak jatan kambing. Kemudian ketentuan tamyiz ya harus berupa isim nakiroh nanti, wala yakunu illa nakirotan dan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Jadi sudah ada fi'il, fa'il, maf'ul, atau sudah ada mubtada khobar ya, itu ya. Babul istisna'i, adapun ini ialah bab menjelaskan istisna. Wa huruful istisna'i, adapun beberapa huruf istisna, tsamaniyatun ialah ada 8. Wahya, adapun huruful istisna, illa ialah lafat illa wa ghairu dan ghairu, wasiwan dan siwan, wasuwan dan suwan, wasawaun dan sawaun, wa khola dan khola, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya. Fal mustasna, maka adapun mustasna bi'ila dengan ila, yunsobu ialah dinasabkan apa mustasna, idza kana jika ada apa al kalamu kalam, taman ialah kalam yang sempurna, mujaban dan mujab. Nahwu qomal qaumu illa zaidan, seperti contohnya qoma telah berdiri siapa al qaumu qaum illa zaidan kecuali zaid. Wa kharajan nasu illa amron, dan lafaz kharaja telah keluar siapa an-nasu manusia illa amron kecuali amr. Wa in kana, dan jika ada apa al kalamu kalam, manfiyan ialah nafi, kalam negatif, taman yang sempurna, jaza maka boleh fihi pada mustasna apa al badalu badal, wa nasbu dan nasab alal istisna'i karena menjadi istisna. Nahwu ma qomal qaumu illa zaidun wa illa zaidan, seperti contohnya lafaz ma qoma tidak berdiri siapa al qaumu qaum illa zaidun kecuali zaid, wa illa zaidan dan kecuali zaid. Maksudnya boleh illa zaidun dan illa zaidan. Wa in kana, dan jika ada apa al kalamu kalam naqisun ialah kalam naqis, kana maka ada apa al mustasna ala hasabil awamili ialah dengan memperhitungkan amil. Nahwu ma qoma illa zaidun, seperti contohnya lafaz ma qoma tidak berdiri siapa illa zaidun kecuali zaid. Wa ma darabtu, dan tidaklah memukul siapa saya illa zaidan kecuali kepada zaid. Wa ma marartu, dan tidak berpapasan siapa saya illa bi zaidin kecuali dengan zaid. Wal mustasna, adapun mustasna bi ghairi dengan ghairi, wasiwan dan siwan, wasuwan dan suwan, wasawaun dan sawaun, majrurun ialah dijarkan, la ghairu tidak selain jar. Wal mustasna, adapun mustasna bi khola dengan khola, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya, ya juju maka ialah ya juju ialah boleh apa nasbuhu nasabnya mustasna, wajaruh dan jarnya mustasna. Nahwu qomal qaumu khola zaidan, contohnya qoma telah berdiri siapa al qaumu qaum khola zaidan kecuali zaid, wa zaidin dan zaid, boleh zaidan boleh zaidin maksudnya. Wa ada amron, dan selain amr, wa amrin dan amr, boleh amrin juga. Wa hasya bakron, dan selain bakar, wa bakrin dan bakar, boleh bakron boleh bakrin, begitu maksudnya. Untuk lebih memperjelas ya, kita lihat dulu unsur-unsur pada istisna itu ada apa saja. Yang pertama ada mustasna minhu, ada adat istisna, ada mustasna. Kita lihat contohnya qomar rijalu illa zaidan ya. Koma telah berdiri siapa ar-rijalu beberapa laki-laki, illa zaidan kecuali zaid. Di sana ada lafaz ar-rijalu, ini adalah mustasna minhu ya. Illa adalah adatul istisna, zaidan adalah mustasna ya. Para lelaki berdiri ya kecuali zaid. Ar-rijalu hukumnya adalah koma atau berdiri. Ar-rijalu berdiri,
illa zaidan kecuali Zaid. Karena Zaid jatuh setelah illa menjadi mustasna, maka dia tidak ikut berdiri. Maksudnya begitu. Jadi dikeluarkan dari hukumnya koma, begitu ya. Kemudian berdasarkan matan ini, adatul istisna itu ada banyak ya. Ada 8. Ila ghairu siwan suwan sawaun khola ada hasya. Yang ila ini adalah kalimat huruf ini ya. Yang ghairu siwan suwan sawaun ini adalah isim. Kemudian yang khola ada hasya ini bisa diberlakukan sebagai fi'il madhi, bisa diberlakukan sebagai huruf jar ya. Kita lihat penjelasannya untuk hukum mustasnanya. Ya. Ini yang pertama mustasna bi'illah. Apabila kalamnya itu adalah kalam yang tam mujab, maka mustasnanya harus nasab ya. Tam itu sempurna, mujab itu positif ya, tidak ada nafinya. Tam itu maksudnya mustasna minhunya disebut begitu. Contohnya koma telah berdiri siapa al-qaumu qaum illa zaidan kecuali Zaid. Di situ komanya tidak negatif ya, berarti positif ya. Berarti mujab ya. Al-qaumu mustasna minhu ya, disebut berarti kalimatnya adalah tam illa zaidan kecuali Zaid. Maka mustasnanya berupa zaidan ini harus dibaca nasab begitu ya. Karena tam dan mujab. Yang kedua tam manfi. Tam itu sempurna, manfi itu negatif ya. Maka boleh dua nih. Makoma tidaklah berdiri siapa al-qaumu qaum illa zaidan kecuali Zaid. Boleh nasab. Atau makomal qaumu tidaklah berdiri siapa kaum illa zaidun kecuali yaitu Zaid. Yang nasab tadi menjadi istisna, yang zaidun ini menjadi badal. Boleh dua seperti itu karena kalamnya adalah manfi. Tam manfi. Kemudian yang ketiga nakis. Ini nakis ini apabila mustasna minhunya tidak disebut ya. Makoma tidaklah berdiri siapa illa zaidun kecuali Zaid. Di situ koma itu belum ada fa'ilnya. Maka kalau seperti ini kalam nakis maka dihitung sesuai dengan amil yang masuk. Belum ada fa'il yang menjadi fa'il. Dalam hari ini ilanya tidak beramal ya. Kemudian ma dorobtu tidaklah memukul siapa saya illa zaidan kecuali kepada Zaid menjadi maf'ul bih. Karena di situ dorobtunya belum ada maf'ulnya, baru ada fa'il. Belum ada maf'ul, maka menjadi maf'ul bih. Ma marartu illa bi Zaidin ini menjadi jar majrur ya. Ini karena marartu perlu jar majrur maka dia menjadi jar majrurnya gitu ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan ya. Illa tidak beramal ala hasabil awamili tadi maksudnya begini. Jadi melihat amil yang masuk. Amil yang masuk itu apa, butuhnya apa, tidak ada apa, maka dia memenuhi kebutuhan itu. Itu ya untuk kalam nakis ya. Kemudian yang mustasna dengan ghairi, dengan ghairu dan kawan-kawannya tadi yang suwan, sawan, sawaun tadi. Kalau mustasna dengan ghairu, maka mustasnanya menjadi mudhof ilaih yang harus dijarkan. Koma telah berdiri siapa al-qaumu qaum ghaira Zaidin, selain atau kecuali Zaid. Zaidnya adalah mustasna, dia harus menjadi mudhof ilaih yang dibaca jar ya. Ghaironya kenapa ghaira? Karena dia nasab ya. Kenapa nasab? Karena dia jatuh setelah kalam tam mujab. Sama seperti mustasna yang jatuh setelah ila pada kalam tam mujab tadi. Kemudian yang tam manfi, maka boleh dua ini. Makoma tidaklah berdiri siapa al-qaumu qaum, boleh ghaira Zaidin ya, kecuali Zaid, atau ghairu Zaidin kecuali Zaid ya. Ya, ghaira menjadi mustasna, kalau ghairu menjadi badal. Kemudian yang nakis, makoma ghairu Zaidin. Di sini belum ada fa'il, maka menjadi fa'il. Makoma tidaklah berdiri siapa ghairu Zaidin selain Zaid.
Ma dorobtu tidaklah memukul siapa saya ghaira Zaidin kepada selain Zaid, menjadi maf'ulnya ghaironya. Ma marotu tidaklah berpapasan siapa saya bi ghairi Zaidin dengan selain Zaid. Kemudian selanjutnya mustasna bi khola dengan khola ya. Ini sama dengan ada hasya tadi sama. Ini boleh dua ini. Boleh nasab, boleh jar ya. Kalau nasab itu berarti memberlakukan khola sebagai fi'il madhi. Koma telah berdiri siapa al-qaumu qaum, khola mengecualikan siapa al-qaimu orang yang berdiri, Zaidan kepada Zaid. Zaidnya menjadi maf'ul bih nih. Kholanya adalah fi'il ya, maf'ul bih. Atau menjadi majrur dengan memberlakukan khola ini sebagai huruf jar. Koma telah berdiri siapa al-qaumu qaum, khola Zaidin kecuali Zaid.